nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama tentunya di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmatnya kepada salah satu rumahnya ini, salah satu tempat terbaik yang berada di atas muka bumi ini, yang kalau kita datang hanya mengharapkan wajah Allah, kita akan mendapatkan tentunya banyak keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengannya nanti di hari kiamat. Kemudian alhamdulillah di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian adab, yaitu dengan membaca kitab Sahih Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Di pertemuan terakhir kita masuk dalam bab jazaul walidain, bab membalas kedua orang tua. Bab membalas kedua orang tua. Dan kita sudah menyebutkan dua hadits, sisa satu baru kita akan masuk di bab berikutnya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abdurrahman ibnu Syaibah qala akhbarani ibnu Abi Al-Fudayk qala haddatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani ibnati Abi Talibin akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Atiq fa idza dakhala ardahu fasaha bi a'la sautihi alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah taqul wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh yaqul rahimakillah rabbaitini sagiran fatakul ya bunay wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Ini masya Allah mulianya adab di dalam Islam. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Syaibah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abil Fudayk. Dia berkata telah menceritakan kepada saya Musa dari Abu Hazim, dari bahwasannya Abu Murrah yaitu maulanya Ummu Hani, anak putri dari Abu Talib, mengabarkan kepadanya bahwasannya dia rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardi, ikut bersama Abu Hurairah ke kebunnya. Bisa juga dibilang sini ke negerinya, ke tempat tinggalnya, bil Atiq, di Atiq. Fa idza dakhala ardahu sahabi ala sauti. Apabila Abu Hurairah masuk mendekati tanahnya, kebunnya, maka beliau bersuara dengan suara yang paling tinggi yang dia punya. Dan dia katakan, alaikis salam warahmatullahi wabarakatuh ya ummata. Semoga keselamatan dan rahmat, kasih sayang Allah serta berkah Allah selalu ada bersamamu wahai ibuku. Ini masya Allah, ini namanya jazaul walidain, membalas kedua orang tua. Di antaranya selalu mendoakannya, setiap ketemu mendoakannya keselamatan. Lihat ini Abu Hurairah, pas sampai di tanahnya langsung dia teriak, langsung dia mengucapkan doa untuk ibunya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya selalu
dilimpahkan dan dicurahkan kepadamu wahai ibuku. Maka ibunya juga menjawab, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagimu salam keselamatan, kasih sayang Allah dan berkah Allah. Ini Masya Allah adab dari sahabat Nabi SAW. Karena kita kalau ada yang mendoakan, berbuat kebaikan kepada kita, diantaranya mendoakan kita, maka kita dianjurkan untuk membalas doanya dan kebaikannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kata beliau, man sona ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, balas dia. Balas dia. Ini manusia secara umum, apalagi orang tua kita. Tentunya lebih utama kita balas, karena sudah kita bahas di hadits-hadits sebelumnya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Beliau jawab, ibumu, 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 bapak. Iya. Ini yang lebih penting lagi, karena secara umum saja, siapa yang berbuat baik kepada kita, maka dianjurkan bagi kita untuk membalasnya. Kan ini kata Nabi SAW, kalau tidak punya apa-apa, kita tidak ada apa-apa yang kita bisa balaskan kepada orang itu, maka kita mendoakannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Sampai kapan kita berhenti mendoakannya? Sampai kita merasa bahwa itu telah membalasnya. Nah, orang tua kan sudah kita katakan di pekan lalu, bahwa kita bisa membalasnya kalau dia menjadi budak, kemudian kita beli dan kita merdekakan. Nah, ini tidak bisa kita lakukan ini. Berarti kita tidak bisa berhenti mendoakannya, karena kita belum pernah dan belum sampai dalam tingkat telah membalas orang tua kita. Lihat ini Abu Hurairah, Masya Allah. Tapi adab dari ibunya ini yang penting juga. Ketika anaknya mendoakannya, ibunya juga balik mendoakannya. Masya Allah. Ketika anaknya mendoakannya, ibunya juga mendoakannya. Dari sini bisa kita ambil fikih bahwa antara orang tua dengan anak itu disyariatkan dan dianjurkan untuk saling mendoakan kebaikan. Ibu mendoakan kebaikan untuk anaknya, karena anak ketika dia baik itu akan berguna bagi orang tua, bahkan ketika orang tua sudah di kuburan. Sudah kita sampaikan hadis sebelumnya, kalau seorang itu meninggalkan dunia ini, maka terputus seluruh amalannya. Dalam hadis Abu Hurairah, kecuali 3, di antaranya adalah doanya anak soleh. Dari orang tua harus selalu berusaha, di antaranya berdoa dengan doa. Bagaimana supaya anaknya ini menjadi anak soleh dan soleha. Kenapa? Karena itu yang bermanfaat setelah dia masuk ke dalam kuburan. Itu yang bermanfaat setelah dia masuk di dalam kuburan. Dan itu juga yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Seorang anak, bagaimanapun orang tuanya keadaannya, dia selalu berusaha untuk menjadi soleh. Kenapa? Karena dia ingin selalu membalas orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah di mana? Di dalam kubur. Di dalam kubur. Iya, karena itu yang bermanfaat, Masya Allah. Ini adab yang sangat tinggi. Kemudian kata Abu Hurairah, rahimakillah, semoga Allah selalu merahmatimu. Ditambah lagi setelah mengucapkan salam, Rabbaitini sogiro, engkau telah mentarbiyah, menjaga, mendidik saya di waktu saya kecil. Jadi Abu Hurairah di sini
mendoakan rahmat untuk ibunya dan belum sebutkan sebabnya. Engkau telah berjasa menjaga saya di waktu kecil. Ini namanya belum lakukan ini untuk membalas jasa orang tuanya. Tapi sekali lagi orang tuanya juga membalas, Masya Allah. Wa anta ya bunai. Ibunya bilang, wahai anakku, fajaza wa anta fajazakallahu khaira. Dan kamu juga semoga Allah membalas kebaikanmu. Wa radiya ank, semoga Allah meridhoimu. Kama barartani kabiro, sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku saat kamu besar. Inilah manusia dinamakan manusia karena saling membutuhkan. Manusia itu dinamakan manusia karena saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak butuh orang lain. Karena itu sumber namanya dinamakan manusia karena saling membutuhkan. Ibu, bapak butuh anak. Anak juga butuh orang tuanya. Ini yang dekat. Demikian pula manusia yang lain butuh kepada yang lain. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh kepada laki-laki. Orang kaya butuh kepada orang miskin butuh kepada orang kaya. Saling membutuhkan, itulah dinamakan ins. Karena ya'nasu ba'duhum ba'da, sebagiannya butuh kepada sebagian yang lain. Sebagaimana jin dinamakan jin karena tertutup. Karena apa? Tertutup, tidak bisa kita lihat. Itulah dinamakan jin. Manusia dinamakan ins karena saling membutuhkan. Seperti ini. Bahkan Masya Allah disebutkan oleh para ulama, karena saling membutuhkannya antara manusia ini, bahkan sampai masuk di kuburan, itu masih saling membutuhkan. Sampai masuk di kuburannya. Yang ada dalam kubur itu butuh yang di luar kubur. Butuh doanya, butuh sedekah atas namanya, iya, butuh iya hal-hal yang lain yang disebutkan dalam syariat bahwa itu bermanfaat untuk orang yang ada di dalam kuburannya. Sampai seperti itu. Dan juga orang yang hidup butuh kepada yang mati. Maksudnya gimana? Bukan untuk berdoa kepadanya, karena tidak bisa lagi dia kabulkan doa. Mereka tidak bisa lagi mendengar dan mengabulkan permintaan kita. Bukan untuk itu. Tapi dengan adanya orang meninggal, kita bisa mengingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Makanya kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi dulu, saya melarang kalian dari ziarah kubur. Awal-awal Islam dilarang ziarah kubur karena banyaknya orang yang berdoa di kuburan. Jadi Nabi tidak bolehkan ziarah kubur. Nabi melarang. Setelah itu, setelah Islam kuat di kalangan kaum muslimin sudah kenal mana itu tauhid, mana itu syirik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Maka kata Nabi, fazuruha, sekarang ziarahi kubur. Kenapa? Kata Nabi, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian negeri akhirat. Ini manfaat dari orang yang meninggal untuk kita. Untuk kita. Dengan sebab mereka, kita akan mengingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Ini Masya Allah. Inilah manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya. Jadi lihat ini Masya Allah. Abu Hurairah mendoakan ibunya karena ibunya telah menjaganya waktu kecil. Ibunya juga mendoakan Abu Hurairah anaknya
karena anaknya telah berbuat baik kepada orang tuanya di masa orang tuanya sudah tua. Di masa orang tuanya sudah tua. Ini namanya jazaul walidain, membalas kedua orang tua semampu kita walaupun dengan doa. Semampu kita walaupun hanya dengan apa? Doa. Jangan pernah ya kita lalai dari mendoakan orang tua kita walaupun masih hidup. Di sini juga bisa kita lihat ya, bahwa orang hidup itu juga boleh didoakan dengan rohimah. Karena kadang kalau orang, sebagian orang, kalau kita katakan kepada orang yang masih hidup rohimahullah, merasa asik. Oh ini digunakan untuk orang meninggal. Enggak. Rahmat itu dibutuhkan oleh orang hidup dan oleh orang yang meninggal. Boleh kita katakan kepada orang yang sudah meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Orang yang masih hidup juga, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Itu hal yang boleh. Itu hal yang boleh. Lihat ini Abu Hurairah, dia doakan ibunya, rahimakillah, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu. Ini kalau perempuan, rahimaki. Kalau laki-laki ganti ki-nya dengan ka, rahimakallah. Itu kalau laki-laki yang kita doakan. Misalnya kalau bapak yang kita mau doakan, bapak kita rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini kalau ada di hadapan kita. Kalau tidak ada di hadapan kita, maka pakai kata ganti yang goib, rahimahullah kalau laki-laki. Kalau perempuan, rahimahallah. Ini cara mendoakan yang ada di hadapan kita dan yang tidak ada di hadapan kita. Ini Masya Allah. Kemudian ibunya juga membalas, Masya Allah, wa anta fajazakallahu khaira, kamu juga, semoga Allah selalu membalasmu dengan yang lebih baik. Wa radi'ank, dan merodoimu, kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku saat saya sudah masuk di usia tua. Ini Masya Allah. Iya, membalas orang tua dengan mendoakannya. Ini dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, kita masuk di bab berikutnya. Kata beliau, babu uquqil walidain. Bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Kita tentunya sudah banyak mendengar, mulai dari di pembahasan bab awal dulu, wajibnya kita taat kepada orang tua. Berarti lawannya haram durhaka kepada orang tua. Haram durhaka kepada orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fala takul lahuma uffin." Jangan engkau katakan kepada kedua orang tuamu, jangan. Ini larangan, menunjukkan haramnya. Dan durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa besar. Bahkan dosanya itu di bawah syirik. Setelah dosa syirik, maka dosa besar selanjutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana setelah perintah beribadah kepada Allah, itu perintahnya untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi sama urutannya. Apa dalilnya? Hadits yang belum bawakan. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Bishr ibn al-Fadl, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Bishr ibn al-Fadl. Qala, dia berkata, haddatsana al-Jurairi, telah menceritakan kepada kami al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah, dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, an Abi, dari bapaknya yaitu Abi Bakrah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan kepadanya, zadakallahu hirson, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah semangatmu. Ini Abu Bakrah. Nabi doakan semoga dia selalu bersemangat. Karena Abu Bakrah ini termasuk sahabat, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah.
ada akhirannya ha. Dalam bahasa Arabnya akhirannya ta. Beliau selalu bersemangat dalam kebaikan. Nabi mendoakannya, semoga Allah selalu menambah semangatmu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi, maukah kalian saya kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar dari dosa-dosa besar? Itu pertanyaan Nabi. Salatan, Nabi ucapkan 3 kali. Maksudnya Nabi bilang, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali, saking pentingnya ini masalah. Maukah saya kabarkan kepada kalian dosa dari dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Qal, kata Nabi, al-isyraku billah, kamu menduakan Allah. Itu pertama. Salat untuk Allah juga supaya dilihat oleh orang. Zakat untuk Allah, tapi juga supaya dikatakan jawad, dermawan. Haji karena Allah, tapi juga supaya pulang dipanggil Pak Haji. Dia baca Al-Quran dengan bagus supaya dikatakan qori. Ini orang qori. Dia belajar supaya dipanggil ustaz. Bukan untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya dan dalam keluarganya. Cuma nanti kalau pulang dari sini, saya bisa dipanggil ustaz. Supaya keluar, datang nanti dari sini, supaya dipanggil Maulana. Iya, Kiai Haji Andre Gurutta. Itu niatnya. Itu namanya syirik. Amalan yang dia lakukan percuma, karena itu adalah dosa yang paling besar. Itu pertama. Itu yang pertama, dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, lihat urutan yang kedua. Padahal banyak sekali dosa besar, tapi lihat urutan yang kedua. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Setelah syirik itu dosa. Setelah syirik dosa. Ini bahaya. Bersamaan dengan itu banyak orang jatuh di dalamnya. Apakah mungkin karena tidak tahu ilmu, atau karena terpengaruh dengan ajakan-ajakan dari syaitan. Karena kadang kita melihat sebagian orang di selain orang tuanya baik sekali, tapi kalau di orang tuanya dia tidak pernah menampakkan ucapan yang lembut seperti yang telah berlalu. Demikian pula perbuatan yang baik. Bahkan dia membentak orang tuanya. Membentak orang tuanya itu termasuk uquq. Itu durhaka. Itu dosa besar yang kedua setelah syirik. Dosa besar yang kedua setelah syirik. Kenapa? Mungkin kita pernah dengar di sebelumnya alasannya. Bagaimana itu orang tua, Masya Allah. Banyak yang dia korbankan gara-gara kita. Tidur, bahkan makanan, harta, banyak dia korbankan untuk kita. Belum lagi jiwa dan raganya. Makanya wajar kalau dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Wajalasa, dan beliau duduk. Wakana muttaqi'a, sebelumnya beliau berdiri bersandar. Ala wa qauluz zur, maksudnya yang ketiga. Dan ketahuilah termasuk juga dosa besar adalah qauluz zur, berucap, berkata dusta, bersaksi dusta. Ini termasuk dosa besar. Inti dari pembahasan kita adalah ketika Nabi mengatakan wa uququl walidain,
durhaka kepada kedua orang tua. Makanya di dalam Al-Quran, sejahat apapun orang tua, itu tidak boleh kita durhaka. Bahkan kalau orang tua kita mengajak kepada kekafiran, tidak boleh kita durhaka, tapi tidak boleh ditaati. Kita cuma tidak mengikutinya, tapi tidak boleh durhaka. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat di surah Luqman, ketika Luqman berwasiat kepada anaknya. Kan di antara firman Allah di situ, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perhatikan ini firman Allah. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, dosa yang mengkafirkan ini, Allah bilang fala tuti'huma, jangan kamu taati. Allah tidak bilang durhakai keduanya. Keluar kau dari rumah, tentang dia, iya, enggak. Allah katakan jangan taati dalam masalah itu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap temani keduanya di dunia dengan ma'ruf. Ini padahal diajak kemana ini? Ke syirik. Kita tidak taat, tapi tidak boleh durhaka. Tetap berbuat baik kepadanya dalam perkara lain. Ini Masya Allah. Ini menunjukkan besarnya hak orang tua kita dan besarnya dosa durhaka kepada keduanya. Dosa durhaka kepada keduanya. Iya, ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan di hadis juga berikutnya, masih terkait dengan hal tersebut, kata beliau rahmallah, ya, kita baca hadis ini terakhir karena sisa satu hadis lagi baru masuk di bab Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini kita akhirkan, itu bentuk durhaka. Siapa yang melaknat orang tuanya, semoga Allah melaknatmu. Atau dia laknat orang tua orang lain, kemudian orang tua orang itu melaknat orang tuanya, itu juga masuk melaknat orang tua. Itu bentuk durhaka. Kita akan jelaskan pertemuan akan datang. Kita selesaikan saja satu hadis lagi, masih di bab ini, harumnya durhaka kepada kedua orang tua. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam, qala, beliau berkata, akhbarona Jarir, telah memberitakan kepada kami Jarir, an Abdul Malik an Ibnu Umair, dari Abdul Malik Ibnu Umair, an Warrad, dari Warrad, katibul Mughirah bin Syu'bah, juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Qal, beliau berkata, kataba Muawiyah ila Al-Mughirah, Muawiyah menulis kepada Mughirah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tuliskan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya orang dulu menuntut ilmu. Kita tahu siapa yang suruh ini? Ini pemimpin kaum muslimin waktu itu, Muawiyah. Dia kirim surat kepada Mughirah, tuliskan kepadaku yang pernah kamu dengar dari Nabi. Dia minta diajarkan hadis dari Nabi, padahal dia orang yang mulia. Iya, masih keluarga Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu dia meminta untuk dituliskan ilmu dari siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Semangatnya orang zaman dulu untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu dan untuk mendapatkan ilmu serta mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, maka berkata Warrad, yaitu juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah, fa amla alayya wa katabtu biyadai. Maka Al-Mughirah mengimlakan, imla itu mendiktekan kepadaku, dan saya tulis dengan tanganku, karena dulu orang tulis tangan.
Belum ada seperti yang kita sekarang ini mudah. Apa bilangnya? Ini sami'tuhu yanha an katratis su'al wa idaatil mal wa an qila wa qal. Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari banyak bertanya. Banyak bertanya di sini maksudnya bertanya untuk ta'annut. Bertanya tapi mencari keringanan. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika Nabi Musa bilang Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Dia bertanya lagi, sapi yang bagaimana? Tua atau muda? Nabi Musa jelaskan lagi, sapi yang begini. Dia bilang lagi, warnanya bagaimana? Bertanya, disebutkan di surat itu, hampir dia tidak melakukannya. Jadi dia tanya terus supaya tidak dilakukan. Ini yang dimaksud. Tidak boleh banyak bertanya untuk lari dari kewajiban, menghindar dari hal yang disyariatkan. Jadi bertanya untuk meminta keringanan. Atau yang kedua yang dilarang dijelaskan oleh para ulama, maksud larangan dari kathratis su'al, banyak bertanya, maksudnya bertanya untuk membuktikan bahwa orang yang ditanya itu adalah tidak ada apa-apanya. Jadi dia bertanya, dia sudah tahu masalahnya, tapi dia bertanya ingin mentesnya. Kalau dia tidak bisa jawab, nanti dia sebarkan, saya bertanya, tidak ada yang dia tahu. Ini juga dilarang. Ini yang dimaksud juga dalam hadis. Jadi Nabi SAW melarang yang seperti itu, karena itu perbuatan tercela. Kita bertanya itu kalau kita tidak tahu. Iya kan? Kalau kita tidak tahu dan karena kita mau tahu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu kalau kamu tidak tahu. Tanya yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ini yang disyariatkan. Kita tanya kalau tidak tahu, dan kita bertanya supaya kita tahu. Supaya kita tahu. Ini yang berfaedah. Ini yang bermanfaat. Adapun banyak bertanya supaya terhindar dari wajib atau ingin jatuh dalam haram. Jadi dia sudah tanya ustaz sana, apa hukumnya ini? Tidak boleh. Tanya lagi ustaz lain, apa hukumnya ini? Tidak boleh. Sampai dia cari semua ustaz supaya ada dari mereka yang menjawab boleh. Mencari keringanan, mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi kalau sudah ada banyak ulama ini bilang haram, 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 tapi dia pergi cari ini, ada ini satu orang bilang halal, ada satu orang yang bilang boleh. Jadi dia cari keringanan, bukan cari hukum syar'i, tapi cari yang sesuai dengan hawa nafsunya yang tersembunyi. Dia sebenarnya mau lakukan dulu, terus cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Ini tercela. Ini tercela. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idaatul mal. Membuang-buang harta, menelantarkan harta. Menjaga harta itu wajib. Harta yang Allah titipkan untuk kita itu wajib kita jaga. Tidak boleh kita telantarkan. Dan telantarkan harta itu termasuk dosa. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya tentang harta kita, di mana kita dapat dan di mana kita belanjakan. Itu di hari kiamat, di padang mahsyar. Kita akan ditanya, di mana kamu dapatkan dan di mana kamu belanjakan. Ditanya. Semuanya, sedikit ataupun banyak yang kita punya dan yang kita belanjakan akan ditanya. Itu kamu habiskan di mana, yang kamu dapatkan di sana. Akan ditanya. Bahkan tidak akan bergeser kaki kita di padang mahsyar kecuali setelah ditanya tentang harta, di mana didapat dan di mana dibelanjakan. Harta itu titipan Allah. Akan ditanya nanti oleh yang menitipkannya kepada kita. Dan di sini Nabi melarang untuk menelantarkan harta karena akan ditanya. Kemudian yang ketiga, wa an qila wa qol, dan qila wa qol, dikatakan dan mengatakan. Artinya ada beberapa tafsir. Pertama maksudnya namimah, an-namam, tukang adu domba.
kesana dengan wajah yang satu, kesana dengan wajah lagi yang lain. Itu Nabi larang, syariat kita tidak membolehkan. Atau yang menukil semua yang didengar, itu juga kila wa qol. Semua yang didengar dia hamburkan, dia ceritakan kepada orang. Dia ceritakan pada orang tanpa dia teliti, ini yang saya dengar benar enggak? Ini yang saya dengar sudah baik enggak? Dan ini yang saya mau sampaikan itu cocok enggak di sini? Ini dilarang dalam syariat kita. Ini hadis terakhir di bab ini. Alhamdulillah. Setelah itu nanti insya Allah penulis akan menyebutkan kepada kita ya bentuk-bentuk dari durhaka kepada orang tua. Di antara bentuk dari durhaka kepada orang tua. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan, katanya menyebutkan sesuatu apakah layak ambil ilmu dari beberapa orang? Enggak. Di sini ada pertanyaan, ana ingin bertanya, siapa mahram suami dari keluarga istri? Begitu juga siapa mahram istri dari keluarga suami? Mahram suami dari keluarga istri itu ibunya. Ibunya istri. Ibunya istri. Ibu dari ibunya istri. Ibu dari ibu-ibunya. Ibu dari ibu-ibunya ke atas. Jadi mahramnya itu ibunya istri, ibu mertua. Kemudian neneknya istri. Maksudnya apa? Neneknya ya. Ibu dari ibunya. Ya, ibu dari bapaknya istri. Mahramnya juga. Paham kan? Demikian pula ke atas. Tidak ke samping. Ke samping bukan mahramnya. Artinya tahu ke samping? Tantenya istri. Ya. Dipahami ini? Itu bukan mahramnya. Anaknya tantenya. Demikian pula ke samping saudarinya istri, ipar, perempuan, itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Jadi mahramnya ibunya. Kemudian yang kedua apa? Siapa yang mahramnya istri dari suami? Bapaknya suami. Bapak dari bapaknya suami. Bapak dari bapaknya lagi, bapak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, sampai ke atas kalau masih hidup. Ke samping tidak. Maksudnya siapa ke samping? Saudaranya bapaknya, bukan. Paham kan? Omnya suami, bukan mahram. Demikian pula saudaranya suami, bukan mahram. Jadi dia hanya berlaku ke atas. Hanya berlaku ke atas, tidak berlaku ke samping. Tidak berlaku ke samping. Itulah mahramnya. Sudah? Terakhir. Panjang semua. Baru terakhir. Kita cari yang paling pendek. Panjang semua. Tidak ada. Apakah membuang-buang harta atau membelanjakan harta dalam hal maksiat, apakah itu menelantarkan harta, Ustaz? Apakah membuang-buang harta atau membelanjakan harta dalam hal maksiat? Sama. Artinya kita buang, tidak jaga harta, itu namanya buang harta. Atau kita belanjakan di maksiat, itu namanya juga membuang-buang harta. Dalam pertanyaan ini tentunya masuk dalam idho'atu al-mal yang diharamkan dalam syariat. Alhamdulillah kita cukupkan. Mungkin tadi saya terlalu lama ya, karena saya memang kejar itu di
selesaikan satu hadisnya, karena tanggung ternyata kalau disisakan dalam babnya kayak masih terputus pembahasannya dengan pekan lalu. Jadi susah lagi mau disambungkan koneksinya antum. Iya, jadi harus kita ulang lagi. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan dan terlalu lama tadi ketika membahas materinya sehingga banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.